Ya, terima kasih Mas Agung. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, untuk menghitung sistematistik atau resiko pasar pada 3 saham tersebut, maka kita dapat menggunakan rumus beta sebagai berikut. Dapat dilihat teman-teman rumusnya, beta SA sama dengan sigma kovarian SAKP per sigma varian KP. Beta SB sama dengan rumus sigma kovarian SBKP per sigma varian KP. Dan beta SC sama dengan rumus sigma kovarian SCKP per varian KP. Dengan hasilnya bisa dilihat semua teman-teman. Maka berdasarkan hitungan di atas, yang terkecil risiko pasarnya terletak pada saham A. Artinya saham A lebih layak untuk dipilih. Yang 4, beta dan security market line. Untuk memahami lebih dalam tentang security market line atau garis pasar sekuritas, dapat kita lihat pada penjabaran bawah ini, yaitu 1. SML merupakan suatu garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. 2. SML selama ini juga sering dipergunakan untuk menilai sekuritas secara individual dalam kondisi dan situasi pasar yang seimbang. 3. Risiko sistematis dapat diukur dengan mempergunakan beta. 4. Beta dilihat untuk mengukur risiko sekuritas, atau dengan kata lain risiko sekuritas yaitu beta. Yang terakhir, semakin tinggi beta maka semakin tinggi risiko yang terjadi. Jadi dengan kata lain, kondisi beta yang tinggi menggambarkan sensitivitas suatu sekuritas terhadap berbagai perubahan pasar. Yang kelima, perhitungan rata-rata varian. Langsung saja ke soal. Hitunglah rata-rata dan varian pembelian sepatu toko melati dan toko laris. Untuk memudahkan perhitungan, maka perhatikan data tabel bawah ini. Sepatu Y, frekuensi F, toko melati disingkat TM, dan toko laris disingkat TL. Jawab sebelum kita harus menghitung dengan cara membuat tabel sebagai berikut. Sepatu Y, frekuensi F. Yang ketiga dengan rumus F kali Y. Yang keempat Y min Y. Yang kelima Y min Y pangkat 2. Dan yang terakhir F dikali Y min Y pangkat 3. F nya ketemu N nya 45 dan sigma F kali Y nya 304. Rumus untuk menghitung rata-rata Y adalah beta SA, yaitu sigma FY per sigma F dengan hasil 6.755. Yang kedua, rumus untuk menghitung varian adalah VR sigma FY dikurangi Y pangkat 2 per N, menghasilkan hasil 11.562. Selanjutnya kita dapat menghitung untuk penjualan toko melati atau TM dengan membuat tabel sebagai berikut. Sepatu Y, frekuensi toko melati. Yang ketiga F dikali Y. Yang keempat Y min Y toko melati. Yang kelima Y min Y pangkat 2. Dan yang terakhir F dikali Y min Y pangkat 3. Frekuensi TM nya ketemu 43 dan F kali Y nya jumlahnya 304. Maka selanjutnya juga harus dihitung rata-rata dan varian untuk toko melati seperti bawah ini. Adapun rata-rata toko melati adalah dengan rumus Y toko melati sama dengan sigma FY per sigma F dengan hasil 7.069. Yang kedua, adapun varian untuk toko melati adalah dengan rumus sigma FY min Y toko melati pangkat 2 per N dengan hasil 12.715. Dalam berikutnya kita dapat menghitung untuk penjualan sepatu toko laris dengan membuat tabel sebagai berikut. Tabelnya sama dengan toko melati tadi ya teman-teman. Langsung saja. Dan selanjutnya juga harus dihitung rata-rata varian untuk toko laris seperti bawah ini. Adapun rata-rata untuk toko laris adalah dengan rumus Y toko laris sama dengan sigma FY per sigma F dengan hasil 6.419
Yang kedua, adapun varian untuk toko laris adalah dengan rumus sigma FY min Y toko laris pangkat 2 per N dengan hasil 10.217. Untuk menghitung korelasi hubungan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan hitungan rata-rata varian untuk toko melati dan toko laris sebagai berikut. Nomor 1, toko melati Y-nya 7.069, variannya 12.715, N-nya 43 dan variannya 546,745. Yang kedua, toko laris Y-nya 6.419, variannya 10.217, N-nya 31 dan VRN-nya 316,724 dan jumlah N-nya semuanya 74 dan sigma VRN-nya sama dengan 863,47. Adapun rumus untuk rata-rata varian adalah sama dengan sigma N toko melati buka kurung VR 2 toko melati tutup kurung plus buka kurung N toko laris tutup kurung buka kurung VR varian 2 toko laris tutup kurung per buka kurung N toko melati plus buka kurung N toko laris tutup kurung dengan hasil 863,472 per N-nya 74. Hasil akhirnya 11.668. Selanjutnya kita dapat menghitung korelasi yaitu dengan mempergunakan rumus bawah ini. Rumusnya N akar VR2 min YV2 per YV2 dengan hasil akar min 0,106 per 11.668 mendapatkan hasil N akar 0,009 atau 0,095. Analisis korelasi adalah melihat sejauh mana hubungan antar variabel yang diteliti. Kuatnya hubungan antar variabel yang dihasilkan dari analisis korelasi dapat diketahui berdasarkan kecilnya koefisien korelasi yang harganya -1 sampai dengan +1. Koefisien korelasi yang mendekati -1 atau +1 berarti hubungan variabel tersebut sempurna negatif atau sempurna positif. Bila koefisien korelasi R tinggi, pada umumnya koefisien regresi B juga tinggi, sehingga daya prediktifnya akan tinggi. Bila koefisien korelasi R tinggi, pada umumnya koefisien regresi B juga tinggi, sehingga daya prediktifnya akan tinggi. Bila koefisien korelasi minus, maka pada umumnya koefisien regresi juga minus. Dan sebaliknya, jadi antara korelasi dan regresi terhadap hubungan yang fungsional sebagai alat untuk analisis. Sekian itu presentasi dari kami teman-teman dari kelompok 7. Ini ada pertanyaan 4, silahkan dijawab. Yang pertama, jelaskan pengertian beta. Yang kedua, jelaskan hubungan antara varian, kovarian, dan beta. Yang ketiga, jelaskan bagaimana untuk pengambilan keputusan dengan teknik pendekatan beta. Yang keempat, manajer keuangan PT Kurnia melakukan analisis dan memperkirakan bahwa risiko sistematis saham PT Wicaksana adalah 0,145, di mana taksiran keuntungan risk free adalah sebesar 16%, dan return market diperkirakan sebesar 18%. Maka hitunglah return saham PT Wicaksana tersebut. Terima kasih. Kesimpulannya, varian, kovarian, dan beta sering dipakai sebagai alat dalam mendukung pengambilan keputusan. Salah satu fungsi dari penggunaan dari varian, kovarian, dan beta diharapkan mampu memperkuat dalam pengambilan keputusan secara lebih akurat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan dari Agung kelompok 7. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.